Hai Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas gergaji yang biasa digunakan untuk jadi gergaji buksau ya. Jadi ini saya beli mata gergaji dari Chris Bow yang ukuran 30 cm atau 12 inch. Jika kalian hanya membeli matanya, maka kalian hanya akan mengeluarkan uang sekitar 20.000 hingga 30.000 rupiah. Tapi kalau cuma punya matanya doang, ini bisa untuk apa sih? Tentu saja kita harus membuat framenya. Oke, saya coba cari dahan yang cocok dulu untuk membuat buksau. Alternatif lain, kalian bisa membeli buksau yang sebenarnya sudah siap pakai. Harganya juga cukup murah, contoh punya Ebuki. Tapi karena saya orangnya easy going, jadi lebih suka untuk built-in seperti ini di alam. Soalnya jika membawa framenya juga itu akan menambah beban saya. Kemudian untuk membuat frame darurat untuk buksau juga itu cukup menyenangkan. Oke, untuk membuat buksau sebenarnya kalian butuh 3 dahan. Jadi satu dahan untuk sisi kiri, kemudian untuk sisi kanan, dan terakhir nanti untuk diletakkan di bagian tengah. Jadi ini saya buat dulu untuk sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi kira-kira nanti buksaunya masuk kayak gini ke dalam bagian kayu. Setelah mendapatkan gambaran kasarnya, kita akan melakukan batoning tipis-tipis. Jadi ini jangan sampai batoningnya keterusan ya kawan-kawan ya. Jadi kita hanya membuat celah seperti ini agar dapat menyisipkan mata gergaji dari buksau ke dalam kayu. Buat celah di kedua kayu yang tadi. Jadi di bagian sisi kiri kita buat celah seperti ini, kemudian di bagian sisi kanan juga kita buat celah seperti ini. Jadi kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat frame yang di bagian tengah. Nah, yang di bagian tengah ini kalian ukur dulu seberapa panjang mata gergaji buksau kalian. Untuk bagian tengahnya kita menggunakan join V-notes. Jadi nantinya bagian tengah itu akan seperti ini. Dan agar dapat menyatu dengan sempurna, saya menggunakan V-notes. Sebenarnya kalian bisa menggunakan notes yang lain, tapi pengalaman saya itu akan memakan waktu yang lebih banyak lagi untuk membuat. Tapi memang kalau kalian menggunakan notes yang lain bisa lebih sturdy. Tapi saya rasa V-notes ini sudah cukup kawan-kawan. Yang perlu diperhatikan hanyalah agar V-notes-nya ini betul-betul antara bagian tengah dan sisi kiri sisi kanan itu betul-betul menyatu dengan sempurna. Tujuannya tentu saja agar ketika digunakan buksaunya tidak terbongkar secara tiba-tiba. Jadi dia harus betul-betul keep. Oke, setelah framenya jadi, saatnya kita membuat pengancingnya. Untuk pengancing ini akan kita masukkan di lubang yang ada pada buksau. Jadi kalian lihat kan di bagian buksau ini ada lubang. Nah, itu kita letakkan kayu seperti ini ke dalam agar tidak terlepas atau terbongkar ketika kita menggunakan buksau ini. Dan juga nanti di bagian ini kita akan perkuat menggunakan tali temali. Kemudian terakhir kalian perlu merakit bagian tali atasnya. Jadi ini kenapa diikat tali, nanti itu akan kita masukkan juga semacam pengancing. Jadi ketika talinya saling tarik menarik, maka itu akan mengencangkan buksau kita. Oke, jadi kira-kira seperti ini jadinya buksau darurat yang saya buat. Oke, saatnya kita menguji mata gergaji dari Chris Bow ini. Jadi kira-kira bagaimana sensasinya menggunakan mata gergaji dari Chris Bow. Jadi kira-kira seperti ini implementasi penggunaan dari buksau atau buksau di lapangan. Oke, mari kita coba sekali lagi menggunakan buksau ini dan kita lihat berapa waktu atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memotong kayu seukuran ini menggunakan buksau Chris Bow ini.
Karena ini jadi panjang, maka saya percepat saja waktunya kawan-kawan. Setelah saya cek menit di video saya ini, ternyata saya membutuhkan waktu sekitar 4 menit 35 detik untuk memotong log yang sebesar ini. Waktu yang dibutuhkan cukup agak besar juga ya kawan-kawan ya. Tapi memang keunggulannya Bucksaw ini bisa diasah. Jadi mungkin kalau saya asah ulang, mungkin performanya akan lebih meningkat lagi. Oke, kita coba belah log lagi sekali lagi. Sambil kita belah log ini, kita juga telah sampai ke kesimpulan untuk Bucksaw. Kenapa memilih Bucksaw daripada folding saw atau gergaji lipat? Yang pertama, pastinya karena Bucksaw ini lebih durabel. Karena mekanismenya sederhana tanpa ada mekanisme pengunci serta mekanisme aneh lainnya. Ini murni sebuah gergaji, kecuali kalian patahkan mata gergajinya, barulah gergaji ini jadi tidak berguna. Karena tanpa framenya pun kalian bisa merakit gergaji ini dimanapun dan kapanpun. Yang penting kalian punya tali temali. Yang kedua, pemeliharaannya mudah. Kalian tidak butuh pemeliharaan yang aneh-aneh, cukup diminyaki dan simpan. Kadang saya sendiri yang penting ini mata gergajinya kering, udah itu langsung saya simpan begitu saja. Kemudian kelebihan yang ketiga, ini adalah poin yang tidak kalah penting. Tentu saja karena mata gergaji ini bisa diasah. Bisa kalian lihat mata gergaji Bucksaw atau Bucksaw ini punya mata yang besar dan jarang-jarang, sehingga lebih mudah diasah. Dan tentu saja kebanyakan Bucksaw atau Bucksaw punya ketajaman yang tidak kaleng-kaleng ya kawan-kawan ya. Keunggulan yang keempat tentu saja sangat ringan dan mudah dibawa jika kalian hanya membawa blanknya. Kalian bisa lihat pada video ini cara saya membawa mata dari Bucksaw ini. Saya lipat dalam ponco saya. Tapi tentu saja ini akan jadi lebih berat dan bahkan lebih berat dari gergaji lipat jika kalian membawa dengan framenya, atau jika kalian membuat frame khusus di rumah dan kalian membawanya, maka itu akan memakan space yang kalian miliki. Kalau orang Eropa atau saya kalau bawa hanya mata blank Bucksaw ini, bahkan mereka selipkan dalam ikat pinggang mereka. Oke, kita sudah bahas kelebihan, sekarang kita akan bahas kelemahan. Kali ini saya bahas kelemahan yang pertama khusus untuk mata gergaji merek Crisbo ini. Yang pertama, menurut saya ini mata gergajinya kurang tajam. Karena saya punya mata gergaji merek Bahco dari Swedia, dan itu bisa saya bilang bahkan lebih baik 4 kali lipat dari mata gergaji Crisbo ini. Tapi ini bisa diasah, jadi mata gergaji Crisbo ini bisa diasah, jadi kalian tidak perlu khawatir. Kemudian kelemahan yang ketiga, jika kalian bawa tanpa frame, kalian akan butuh resource atau sumber daya untuk merakit gergaji ini. Kemudian pastinya akan keluar tenaga dan waktu untuk merakit gergaji ini. Yang jadi masalah jika kalian butuh gergaji di saat itu juga, maka tidak seperti folding saw atau Bucksaw yang dengan frame, kalian tidak bisa menggunakannya di saat itu juga dan harus melalui proses merakit dahulu yang memang memakan waktu. Oke kawan-kawan, jadi sampai di sini pembahasan saya untuk Bucksaw dari Crisbo. Video berikutnya mungkin akan saya adu dengan gergaji lipat dan juga dengan mata gergaji dari Bahco saya. Terima kasih telah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.